Okey, dah sistem ni kita dah tengok. Nilai terbaik Chan Quantum Meter Solid. Tak apalah. Bus patch. Yang ni dah tengok. Tak payah. Ni jauh lagi. Bus patch lagi. Tipis versus Solo versus Maba. Maba. Ya, ni selalu dengar juga ni. Member aku selalu sebut jom Maba. Maba tu apa? Elok lah. Syukur Charles ni bagi video ni. Halo guys, apa kabar nih? Gimana ngepusnya? Lancar? Nah, yang pada ngepus ini, ngepusnya solo apa mabar nih? Nah, buat kalian kaum solo public, pastinya pernah kan ngebayangin kalau kalian itu punya teman mabar yang bisa diajak main bareng, bisa diajak ngepus bareng, jadi nggak harus main sama public-public yang suka ngetrol atau orang-orang yang kita nggak kenal, dan mainnya seenaknya padahal kita itu lagi main serius pengen dapetin kemenangan. Ya, intinya player-player solo itu pasti berpikir kehidupan ngepusnya bakalan lebih bahagia dan ngepusnya bakalan berjalan lebih lancar deh kalau ada teman buat mabar. Tapi apakah bayangan-bayangan yang terdengar indah itu beneran seindah bayangan kita? Selamat datang di segmen Versus. Di segmen Versus ini kita bakalan mengadu, membandingkan, dan menjawab beberapa pertanyaan kalian soal dua hal yang kerasa cukup berkaitan. Dan hari ini kita punya main solo versus mabar alias party. Nih, sebelum kalian berpikir buat ngumpulin kekuatan tim untuk mabar waktu push rank, pertama-tama itu kalian harus mikirin dulu beberapa kelebihan sama kekurangan dari mabar sama teman-teman kalian kalau dibandingin sama main sendiri guys. Kita mulai dari keunggulan kalau mabar dulu ya. Keunggulan mabar daripada solo itu tentunya yang pertama dari segi komunikasi. Dengan kalian main sama teman-teman kalian secara berkelompok, tentunya kalau yang mainnya bareng itu bakalan dapetin kualitas komunikasi yang lebih baik. Buat yang mabar di tempat, pastinya bisa banget manfaatin keunggulan ini untuk saling ngasih komando atau arahan-arahan ke teman-teman kalian, sekaligus ngasih tahu buat maju, mundur, atau ngasih info kalau ada yang miss dari line kalian kan. Atau kalau memang kesel, ya mau kalian jitak-jitakin juga bisa kan, karena orangnya ada di samping kalian. Kalau kesel, ya udah hajar aja langsung. Bercanda ya guys. Ya tentunya bisa manfaatin fitur voice chat dari dalam game atau pakai teknologi komunikasi yang makin kesini tuh makin berkembang guys. Tukang bakso aja bohat ya kan. Jadi dengan kalian mabar ini tentunya pola permainan kalian itu bakalan lebih terarah sama jadi lebih rapi aja gitu. Kalau main solo kan ya boro-boro. Kadang-kadang request hero aja nggak dinaikin. Jadi di sini tuh jadi faktor yang lumayan beda banget. Kedua, keseriusan. Kalau kalian mabar sama teman-teman kalian, tentunya kalau udah emang main sama-sama, ya bakalan ada dua jenis permainan. Yang pertama, emang tim yang cuma main fun aja. Jadi nggak terlalu nyari kemenangan, yang penting ketawa-ketawa bareng. Bisa nge-troll, kadang-kadang bikin eksperimen, atau ya udah iseng-iseng aja. Yang penting selama pertandingan kita bisa cekikan, bisa ngakak-ngakak, ya udah selesai. Mau ranknya turun kek, naik kek, nggak peduli sama sekali. Atau tim yang jenis kedua itu ya emang tim yang serius mau nge-push rank, jadi benar-benar mainnya itu nyari kemenangan biar ranknya cepet tinggi, terus bisa pamer, wis gue udah mythic coy. Nah yang kayak gini tuh otomatis pick-pickannya bakalan serius, mainnya juga pastinya serius. Pokoknya nge-push rank biasa aja berasa kayak lagi turnamen guys. Dengan main sama orang-orang yang emang ada di satu frekuensi, tentunya kalian itu nggak bakalan emosi gara-gara dapet tim nge-troll padahal mau serius nge-push. Emang bener-bener jelas aja arah permainannya mau kemana, walaupun kalau serius belum tentu menang juga ya. Tapi ya seenggaknya nggak ngebatin dari sesi pick-pickan hero kayak lagi main solo lah. Ketiga, formasi. Dengan kalian mabar sama teman-teman kalian, tentunya kalian itu bakalan udah punya player-player dengan role-role yang bisa saling sesuaiin satu sama lain kan. Walaupun nggak bisa, tapi kalau mabar kadang-kadang bisa ada yang kalah. Oh, nggak ada yang mau tank, ada yang bisa pakai tank, dan semacamnya guys. Terus biasanya masing-masing playernya udah tahu tugasnya itu gimana, udah tahu jalurnya di mana, dan udah tahu juga nih rotasi timnya itu kayak gimana guys. Terus yang terakhir itu pastinya punya pola permainan yang sesuai. Ya, kalau kalian mabar itu tentunya kalian bakalan tahu nih, si Hyper punya rencana kemana, mau rotasi kemana, tanker harus temenin siapa, ya pokoknya kayak gitu-gitu deh. Apalagi kalau bisa sambil komunikasi kayak gue bilang tadi. Tentunya ya tektokannya bakalan makin oke lagi, dan permainan bakalan lebih fun, bahkan kalian juga bakalan bisa dapetin kemenangan kalau semuanya berjalan dengan lancar.
Cuman dari beberapa keuntungan kalian itu mabar sama teman-teman kalian itu akan punya beberapa kerugian yang justru malah menurut gue bakalan bikin hidup kalian bukannya makin gampang, malah makin susah. Nih, kita bahas kerugiannya ya. Kita mulai dari kalau mabar 5 dulu nih. Kalau kalian mabar sama teman-teman kalian dengan formasi full team, alias kalian itu party 5, tentunya kalian itu bakalan ketemu sama musuh dengan komposisi party 5 juga. Itu udah pasti ya. Ini tuh sistem untun yang paling baru, makin canggih coy. Jadi kondisinya harusnya adil kan? Nah, cuman yang perlu kalian tahu, jenis-jenis tim party 5 itu ada macam-macam, dan masing-masing tim itu punya kesulitan yang bisa gue bilang itu jadi penghalang untuk dapetin kemenangan. Kalau yang mainnya serius ya. Yang pertama, tim mabar yang jenisnya sama kayak kita. Emang public biasa aja, cuman punya circle teman-teman yang sama-sama suka main Mobile Legends. Tapi ya kelasnya ya itu tadi, biasa aja. Dengan kondisi kayak gini, ya tentunya match bakalan berlangsung dengan adu kekompakan tim. Di sini aja kalian akan ngerasain hard game kalau kalian itu punya tim yang kekompakannya levelnya itu ada di bawah tim lawan. Sekali lagi ya, kekompakan nih yang gue omongin, bukan skill individu. Karena ya kemampuan tim itu bisa dibilang salah satu faktor yang cukup penting untuk dapetin kemenangan. Jadi buat hal ini tentunya balik lagi, tim kalian itu udah solid apa biasa-biasa aja. Terus jenis tim party 5 kedua, joki. Nah ini nih yang jauh lebih berat. Karena kerjaan mereka itu emang ngumpulin kemenangan, dan perhatiin nih, kerjaan. Ya, mereka ini tuh cari uang dari jasa joki. Beda sama kita yang public lagi iseng atau lagi sempat baru main, para penjoki ini tuh biasanya memang kerjanya ya main. Jadi tentunya skill mereka akan lebih tinggi karena jam terbang mereka itu lebih banyak. Kalau kalian ketemu tim kayak begini, tentunya ya udah siap-siap aja ngalamin game panjang yang musuhnya keras-keras. Jadi kemungkinan untuk menang tentunya bakalan lebih kecil. Tim ketiga, squad. Ya, beda sama public-public yang main bareng untuk hiburan, sepengalaman gua kalau kalian itu mabar 5 dan ketemu sama satu tim yang ada dalam satu squad yang sama, ya pastinya kalian itu bakalan ngalamin game yang gak kalah berat. Ya bisa dilihat ya, dari niat untuk modal bikin squad aja, udah tentu jelas kelihatan kalau para pemain ini tuh gak cuman jadiin game ini sekedar hiburan aja. Mungkin ada yang lagi latihan buat turnamen daerah mereka, atau memang lagi ngejar poin squad. Intinya tim yang kayak gini tuh gak kalah bikin sakit kepala guys. Jadi dari segala mara bahaya yang gua bahas tadi, kalian itu akan lebih gua rekomendasiin untuk party 5 kalau memang satu, udah super duper kompak antara satu sama yang lain, atau dua, memang nggak terlalu ambil pusing mau menang atau kalah. Selagi kalian itu memang serius tapi belum terlalu kompak, saran dari gue sih mendingan timnya dipecah aja dulu. Bisa mabar 3, mabar 2, atau malah mending solo sekalian. Daripada capek-capek mabar tapi disiksa sama player yang lagi latihan turnamen, kan ngeselin ya. Sebenarnya kalau kalian simak baik-baik, alasannya tuh masuk akal. Karena kalau kalian itu main dengan komposisi party 3, 2, atau solo, kalian itu bakalan dapetin tim dengan komposisi yang lebih ada kemungkinan ketemu musuh yang gak terlalu kompak. Kalau urusan teman sendiri, ya udahlah ya, untung-untungan aja, tutup mata guys. Kalau dapet tim troll, ya mau ngomong apa kan? Namanya juga main sama orang gak kenal. Nah, balik lagi. Buat yang solo, kalian itu bakalan ketemu tim dengan komposisi 5 player solo, atau 1 sama 2 squad berbeda alias 1-2-2, atau 1-1-1 sama duo. Kalau mabar duo, kalian bakalan ketemu komposisi 2-1-1-1, atau 2-2-1, atau 2-3. Sedangkan kalau kalian itu mabar trio, kalian itu akan ada di kondisi 3-1-1 atau 3-2. Dengan kondisi musuh yang kalian hadapin pun akan ada di susunan yang sama. Dengan susunan tim yang sama, berarti match kalian itu akan punya kemungkinan lebih tinggi buat berakhir dalam kondisi menang. Karena kalau komposisi timnya ini dicampur sama orang-orang yang kita nggak kenal, kekompakan kedua tim itu pastinya nggak akan terlalu oke. Otomatis kemungkinan dapetin tim musuh yang nggak kompak dan nggak sesolid tim yang kondisinya itu party 5 akan lebih tinggi dan bikin kalian akan jalanin match yang lebih enteng guys. Oke, jadi kalau ditanya sama gua mending mabar apa main sendiri, jawaban gua jelas. Kalau emang tim udah solid, ya mending party 5, gas aja guys. Tapi kalau emang timnya belum kompak-kompak amat, ya udah mabar 2, 3, atau solo sekalian. Oke, jadi paham ya? Gimana? Kalian lebih sering mabar apa main sendiri nih? Yuk sharing cerita sering kalian di kolom komentar. Nah, karena pembahasan udah selesai, berarti sekarang waktunya gue sebut pamit dong. Akhir kata, thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye. Alright. Hey foodies, today I'm sharing this magical meringue cookie recipe. All you need is 100 strong egg white. Terus oke.
tak apa sebab ni cerita pasal rank. Tu jauh lagi. Skype biasa. Ni tak. Sebabnya itu merujuk kepada detail dalam untuk item. Tak. Aku nak cari benda untuk general je dulu. Nanti mage tak ada. Tak ada. Okay, so Solo versus Maba dah tengok. Okay, dah tahulah apa kelebihan, apa kekurangan dia. Cari lagi. Aku just nak cari ni je, general information, fahamkan dulu, and then ni sebab ceritanya nak mantapkan skill mikro makro je dulu ni. Setelah ni dah meta, rasanya tak apalah, meta ini baru item. Stila dah tengok, dia main dah tengok, dan benar-benar tengok. Ni semua lebih fokus pada ni hero lagi. Ni pun dah tengok. Spell dah tengok. Okay. So, ni semua versi lama ni. Oh, sampai sini je. So itu je lah tak ada benda lain dah Well, okay, dah halang-halang sampai situ je. Jangan apa. Tak cari. Mungkin aku ada tulisan menang, mungkin dia tak. Jadi YouTuber pemula. Aku ni suka juga sebenarnya. Ke tak payah? Nak ke tak payah? Sekejap. Ada benda lain lagi tak? Sabar. Yang ni boleh pakai. Kalau memang dah tak ada, kalau susah nak rank, ini boleh tengok tapi bukan sekarang. Tu nanti. Mungkin ini dah. Ini pun sudah. Kalau memang dah betul-betul tak ada, alright. Kalau dah memang tak ada, last aku nak tengok yang tadi tu. Mana, harapnya aku tak terhilang lah video ni. Tutorial jadi YouTuber Mobile Legend pemula. Kau mana lah tahu kan?